Dalam film Deadpool and Wolverine, ada satu konsep baru yang diperkenalkan yang juga sebenarnya banyak dipertanyakan oleh para fans dan tidak sedikit yang menganggapnya sebagai sebuah plot hole besar, yaitu Anchor Beings. Dalam film tersebut ditetapkan bahwa Logan alias Wolverine adalah Anchor Beings untuk Universe 10005 dan setelah kematiannya dalam film Logan, universe tersebut akhirnya perlahan-lahan mengalami kehancuran. Yang jadi pertanyaan banyak orang adalah bagaimana mungkin Logan dikatakan sebagai Anchor Beings sementara dia tidak terikat dengan realitas itu sendiri. Eksistensinya hanya sebagai individu biasa. Seharusnya yang menjadi Anchor Being adalah mereka yang terikat dengan realitas bahkan sejak realitas itu pertama kali tercipta. Video ini akan berisi penjelasan tentang konsep Anchor Beings yang diperkenalkan melalui film Deadpool and Wolverine. Semoga tidak terkesan menggurui dan jadikan sebagai bahan diskusi saja. Karena pengertian yang sesungguhnya tentang Anchor Being ini seperti apa konsep yang sebenarnya tentu saja hanya diketahui oleh Kevin Feige dan timnya. So, Universe. Oh my god, he's gonna say it. Say what? Avengers Assemble! Sorry, what now? Let's talk about it. We don't know that guy. Sebelum kita memulai pembahasan kita kali ini, saya harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum nonton film Deadpool and Wolverine. Harusnya sih udah pada nonton ya. Tapi kalau misalnya kalian belum nonton, tapi kalian sudah terlanjur kena spoiler dan kalian tidak masalah dengan spoiler, ya udah gaskan aja. Jadi dalam film Deadpool and Wolverine ada satu konsep baru yang diperkenalkan, yaitu makhluk jangkar atau Anchor Beings. Dan ini dijelaskan oleh Mr. Paradox dari TVA, di mana Anchor Beings adalah individu yang terpilih yang sangat penting untuk menjaga eksistensi realitas mereka. That's the bottom line. Maka begitu makhluk tersebut dibunuh atau disingkirkan, realitas mereka secara bertahap mulai hancur tanpa kehadiran Anchor Being tersebut. Dalam kasus Earth 10005 alias Universe X-Men milik Fox, Anchor Beings tidak lain adalah Wolverine yang diperankan oleh Hugh Jackman yang akhirnya tewas setelah menyelamatkan Laura Kinney alias X-23 dalam film Logan pada tahun 2017. Yang perlu digarisbawahi lagi, seperti yang dijelaskan oleh Mr. Paradox, kehancuran realitas tanpa Anchor Being-nya sendiri ternyata memakan waktu ribuan tahun lamanya. Dan inilah yang membuat Mr. Paradox tidak sabar dan malah menciptakan Time Reaper, yaitu sebuah perangkat yang mampu menghapus seluruh realitas ini secara instan. Karena dia tidak mampu menunggu waktu selama itu. Dalam prosesnya, Mr. Paradox menangkap Deadpool alias Wade Wilson, di mana Wade Wilson ditawari kesempatan untuk masuk ke Earth 616 atau di Secret Timeline. Tapi dengan syarat dia akan membiarkan realitasnya hancur, yang tentu saja tidak akan pernah mau dilakukan oleh Deadpool. Sebaliknya, Wade Wilson bertekad untuk menemukan Wolverine yang baru dari realitas yang lain agar bisa datang dan menjadi pengganti Anchor Beings di universe-nya. Dengan harapan dia bisa menstabilkan kembali realitasnya dan menyelamatkan orang-orang yang ada di dalamnya, termasuk orang-orang yang dia sayangi. And you've always seen the tremendous potential in this character, and because of that, you become the anchor of the Marvel Cinematic Universe and the only actor capable of guiding us through the madness of the multiverse. Tentang Anchor Being ini sendiri sebenarnya memang tidak ada di komik Marvel. Ada istilah atau konsep yang serupa sebenarnya di dalam komik yang bisa dikatakan senada dengan Anchor Being di multiverse. Tidak seperti mereka yang dikenal sebagai Singularity, Anchor Beings juga memiliki banyak kesamaan dengan Nexus Being. Jadi dalam komik, Nexus Being ini adalah individu langka yang dapat secara langsung mempengaruhi probabilitas dan masa depan, mengubah aliran timeline atau garis waktu dengan menciptakan Nexus Event. Seringkali Nexus Being ini mempunyai kekuatan yang sangat besar dan Nexus Being seringkali diawasi secara ketat oleh Time Variance Authority dalam komik dan mereka juga dikatakan membantu untuk menstabilkan realitas mereka. Maka bisa dikatakan Anchor Being di MCU sebenarnya adalah Nexus Being seperti yang diceritakan dalam komik, hanya beda nomenklatur saja. So we're just supposed to let people die because some algorithm says that that's supposed to happen? Ini sama halnya dengan yang diterapkan oleh Spider-Verse, di mana dalam film Spider-Man Across the Spider-Verse ditetapkan setiap realitas yang dihuni oleh Spider-Man harus memiliki canon event, yaitu kematian orang terdekatnya Spider-Man. Dan hal tersebut harus terjadi. Ketika hal tersebut tidak terjadi, maka itu akan menjadi awal kehancuran dari realitas tersebut. Ini juga merupakan konsep yang sama seperti kematian Anchor Being di MCU. Dan dengan diperkenalkannya konsep seperti ini, tentu saja ini akan menjadi sangat penting untuk multiverse saga.
karena MCU sudah hampir mencapai puncak dari multiverse saga ini, di mana Avengers 5 yaitu Doomsday dan Avengers ke-6 yaitu Secret Wars akan menjadi penutup multiverse saga. Maka Anchor Beings akan menjadi bagian yang sangat penting untuk multiverse saga yang jauh lebih besar. Selain Anchor Beings, juga sudah ditetapkan bahwa incursion dan tabrakan realitas merupakan ancaman besar yang berkelanjutan yang tentu saja bisa terjadi di multiverse. Dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness pun juga dijelaskan bahwa dreamwalking bisa menyebabkan realitas juga hancur, seperti yang dijelaskan oleh Reed Richards. Bahkan selain itu, kehadiran sesosok individu di realitas yang bukan realitas yang sebenarnya juga merupakan sebuah ancaman yang akan menyebabkan incursion. Even your arrival here confuses and destabilizes reality. The larger the footprint you leave behind, the greater the risk of an incursion. Kehancuran dari multiverse memang sepertinya tidak akan bisa dielakkan, alias inevitable. Berkaitan dengan Anchor Beings, tentu saja tidak akan sulit untuk membayangkan bagaimana skenario di masa depan ketika berbagai Anchor Beings berkumpul untuk mencegah keruntuhan multiverse ini. Dan sepertinya itulah yang akan tersaji di film Avengers nanti. Ini merupakan sebuah premis yang direncanakan akan dihadirkan dalam film Avengers Kang Dynasty, seperti dari draft naskah yang bocor yang telah diterbitkan oleh Matam Tushan Hello melalui Twitternya. Dalam draft naskah tersebut diceritakan bahwa TVA diam-diam mengumpulkan Anchor Beings dari seluruh multiverse untuk bersiap-siap menghadapi ancaman dari Council of Kangs. Seperti yang kita ketahui, Kang the Conqueror sudah tidak lagi menjadi ancaman besar untuk multiverse saga. Setelah kasus yang menimpa Jonathan Majors dan Jonathan Majors dipecat oleh Disney, maka sekarang kita sudah harus bersiap-siap untuk menyambut the big bad villain pengganti, yaitu Dr. Doom, yang sudah diperkenalkan melalui ajang San Diego Comic-Con, di mana Dr. Doom akan diperankan oleh Robert Downey Jr. Sejumlah rumor mengatakan bahwa Robert Downey Jr. akan memerankan karakter God Emperor Doom. Dan tentu saja ini menjadi sejalan dengan cerita Secret Wars di komik dari Jonathan Hickman pada tahun 2015. Akhirnya dalam film Deadpool and Wolverine ditetapkan Anchor Beings untuk Universe 10005 adalah Logan alias Wolverine. Dan hal tersebut memunculkan pertanyaan, siapa yang menjadi Anchor Being untuk Earth 616 atau realitas utama MCU? Ada banyak yang mempertanyakan tentang hal ini dan banyak juga yang menduga bahwa Anchor Beings untuk Earth 616 adalah Iron Man alias Tony Stark yang secara alami menjadi titik fokus dari keseluruhan cerita Infinity Saga di MCU. Bahkan, mega franchise ini dimulai dengan film Iron Man-nya. Dan Tony Stark memiliki penampilan yang paling banyak dalam cerita Infinity Saga. Bahkan ketika dia tidak hadir pun di satu film, namun ceritanya tetap saja akan berkaitan dengan dirinya. Seperti apa yang telah dia lakukan dan apa dampaknya. Semua berasal dan berfokus kepada dirinya. Maka inilah alasan yang cukup kuat untuk mengatakan bahwa Iron Man sebenarnya adalah Anchor Beings untuk Earth 616. Tapi hal tersebut tidak pernah dikonfirmasi oleh Kevin Feige dan pihak manapun. Semuanya hanya berspekulasi. Ada juga yang berspekulasi bahwa Anchor Beings untuk Earth 616 adalah Wanda Maximoff alias Scarlet Witch. Bahkan tidak sedikit yang menganggap Doctor Strange adalah Anchor Being Earth 616. Apalagi dalam film Avengers Endgame, Ancient One mengatakan bahwa dia adalah yang terbaik di antara semuanya. You're about 5 years too early. Strange is meant to be the best of us. Jika memang Tony Stark atau Iron Man adalah Anchor Beings untuk Earth 616, maka situasi yang sedang mereka alami sekarang adalah sebuah kemunduran, atau Earth 616 sebenarnya dalam kondisi sekarat dan bersiap-siap untuk mengalami kehancuran. Pun demikian dengan Scarlet Witch alias Wanda Maximoff yang juga sudah dikonfirmasi melalui Official Handbook of MCU yang mengatakan bahwa Scarlet Witch sudah mati. Meskipun saya juga tidak percaya tentang hal itu. Scarlet Witch kemungkinan masih hidup. Apalagi dalam film Deadpool and Wolverine di The Void kita bisa menemukan Easter eggs Scarlet Witch. Sementara untuk Doctor Strange sendiri karakternya masih hidup. Berarti jika memang benar dia adalah Anchor Being-nya, maka Earth 616 masih dalam kondisi stabil. Dan sebenarnya berdasarkan apa yang dikatakan oleh Mr. Paradox ketika dia menawarkan Deadpool untuk bergabung dengan Earth 616 alias MCU, itu menandakan bahwa Earth 616 ini belum kehilangan Anchor Being-nya. Berarti Anchor Being dari 616 adalah karakter yang masih hidup dan memang mungkin saja adalah Doctor Strange.
Nah, sekarang waktunya kita menjawab tentang pertanyaan dari kalian yang mengatakan bahwa konsep anchor being ini adalah sebuah konsep yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin sesosok karakter dikatakan sebagai anchor being sementara kehadirannya atau eksistensinya tidak sejalan dengan eksistensi dari realitas itu sendiri. Sekali lagi, ini murni hanya merupakan hipotesa saja. Jadi dalam multiverse Marvel, realitas alternatif eksis secara bersamaan. Tapi, once again, ini adalah sebuah hipotesa saya, tidak semua realitas memiliki anchor being. Anchor beings diibaratkan sebagai penjaga dari realitas tersebut, menjaga agar tidak mudah dihancurkan atau diubah oleh kekuatan luar. Mereka adalah elemen kunci dalam mempertahankan keberlanjutan realitas multiversal. Di MCU, konsep anchor beings mungkin berkembang menjadi bagian dari cerita multiverse yang lebih luas, terutama sejak pengenalan multiverse melalui series Loki, Spider-Man No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sampai film Deadpool and Wolverine. Dalam bocoran naskah Avengers Kang Dynasty disebutkan bahwa anchor beings untuk Earth 616 adalah Spider-Man-nya Tom Holland. Meskipun saya tidak yakin apakah draft tersebut masih akan dipakai nantinya untuk Avengers Doomsday. Anchor beings ini digunakan untuk menjelaskan kenapa karakter tertentu memiliki peran kunci dalam menjaga stabilitas multiverse. Secara keseluruhan, ini merupakan satu karakter atau makhluk yang memiliki peran yang unik dalam memastikan stabilitas dan keseimbangan multiverse di Marvel. Menjawab pertanyaan dari kalian, kemungkinan besar anchor beings ini adalah sebuah potensi, bukan individu secara spesifik. Jadi, dalam beberapa cerita, anchor beings mungkin saja lebih dilihat sebagai potensi atau peran yang diambil oleh individu tertentu ketimbang individu itu sendiri yang menjadi anchor beings-nya. Ini berarti bahwa peran anchor beings di sini bisa diisi oleh individu lain atau bahkan oleh konsep atau entitas yang mewakili kestabilan sebuah realitas sampai anchor being yang sesungguhnya lahir atau diaktifkan. Nah, ini sejalan dengan apa yang terjadi di ending film Deadpool and Wolverine. Setelah Deadpool dan Wolverine yang sebenarnya berasal dari realitas lain secara bersama-sama mencegah kehancuran Earth 1005 oleh Time Reaper yang diaktifkan oleh Cassandra Nova, dan kemudian Hunter B-15 menunjukkan bahwa realitas tersebut justru kini semakin sehat, yang menandakan bahwa realitas tersebut kini memiliki anchor being pengganti. Jadi sekali lagi, anchor beings di sini kemungkinan besar bukanlah individu, melainkan sebuah potensi. Dalam beberapa kasus, peran dari anchor being mungkin bisa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Misalnya, jika satu anchor being mati, perannya bisa secara otomatis dialihkan ke individu lain, seperti misalnya keturunannya atau karakter lain yang memenuhi kriteria yang sama atau kriteria tertentu, atau berdasarkan apa yang telah dia lakukan untuk realitas tersebut. Ini memungkinkan stabilitas multiverse agar tetap terjaga meskipun anchor being tertentu belum lahir atau telah meninggal. Dalam dunia Marvel, manipulasi waktu seringkali menjadi plot yang sangat penting. Sebuah karakter bisa menjadi anchor being bahkan sebelum kelahiran mereka karena adanya anomali waktu atau kejadian yang melibatkan perjalanan waktu. Ini juga memungkinkan keberadaan mereka untuk dirasakan di masa lalu, sehingga bisa menjaga stabilitas dari realitas bahkan sebelum anchor being tersebut lahir. Sementara itu di Marvel ada juga entitas kosmik yang memiliki peran menjaga stabilitas multiverse, seperti misalnya Eternity, Living Tribunal, atau bahkan Timekeepers. Entitas-entitas ini mungkin berperan untuk memastikan realitas tetap stabil, bahkan sebelum anchor being yang menjadi individu ini akhirnya lahir dan mengambil peran mereka sebagai anchor being. Dalam komik, konsep seperti ini seringkali dibiarkan ambigu atau dijelaskan melalui berbagai mekanisme plot, termasuk perjalanan waktu, warisan kekuatan, dan keterlibatan entitas kosmik. Marvel seringkali menggunakan fleksibilitas ini untuk menjaga cerita agar tetap menarik dan memungkinkan berbagai kemungkinan naratif yang tidak terbatas oleh logika linier biasa. Maka semuanya tentu saja bisa diartikan secara bebas, dan itu adalah hasil dari hipotesa saya tentang anchor beings ini kenapa menjadi sesuatu hal yang sangat penting dan kenapa menjadi masuk akal untuk multiverse saga. Tapi sekali lagi semuanya kembali kepada perspektif kalian tentang bagaimana cara memahami anchor beings ini sendiri. Semuanya masih bebas diinterpretasikan selama belum dikonfirmasi oleh Kevin Feige sendiri. Maka saya pengen tahu, kalau menurut kalian siapakah anchor beingnya Earth 616? Dan apakah konsep anchor being ini adalah konsep yang sangat masuk akal untuk MCU? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Terima kasih atas membershipnya. Terima kasih atas super thanks-nya. Terima kasih atas sawirianya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.